Shalom semuanya, saudara-saudariku kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini adalah perdana saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui YouTube. Dan Tuhan memberikan suatu rema dalam hati saya, dan saya rindu untuk menyampaikannya kepada kita semua pada malam hari ini. Sebelum itu baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat pada malam hari ini Tuhan, hamba rindu untuk menyampaikan apa yang menjadi remah, apa yang menjadi Tuhan taruhkan di dalam hati saya, hati hamba pada malam hari ini Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengirimkan jiwa-jiwa yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan ini, dan mereka yang mendengar Tuhan di dalam nama Yesus, mereka diberkati, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, dan dimampukan untuk berjalan dalam ketaatan dan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya firman Tuhanlah yang memerdekakan kami, firman mula Tuhan yang memberikan kami kesembuhan, dan firman mula Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Hanya di dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus bekerja secara tak terbatas, menjamah dan menjangkau setiap yang mendengarkan dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada malam hari ini Tuhan menaruhkan kepada hati saya suatu kebenaran firman Tuhan mengenai tentang mengasihi. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita dengan firman Tuhan yang mengatakan mengasihi. Banyak orang mengatakan saya mengasihi abang saya mengasihi kakak saya mengasihi saudara saya. Tetapi oleh karena satu keadaan, ada suatu clash, akhirnya membuat saudara ini saling membenci dan tidak bisa memaafkan. Padahal Tuhan mau bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kalau saudara kita sendiri, kalau keluarga kita sendiri kita tidak dapat mengampuni. Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mengampuni. Firman Tuhan katakan, ampuni 70 kali 7 kali, artinya tidak terhingga. Adalah omong kosong, adalah bohong, adalah seorang pendusta mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi tidak dapat mengampuni dan mengasihi saudaranya. Sekalipun mungkin saudaranya sudah menyakiti hati orang saudaranya yang satu lagi dengan perkataan atau perbuatan, tetapi Tuhan mau untuk kita mengampuni. Tuhan mau kita anak-anaknya untuk saling mengasihi. Dan firman Tuhan katakan yang saya dapatkan pada malam hari ini adalah dari 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Saya bacakan kepada kita semua. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Haleluya, firman Tuhan hari ini begitu keras yang saya dapatkan. Firman Tuhan hari ini, malam ini begitu keras. Saya tidak menyinggung kepada satu pribadi, karena bagi saya pada saat saya mendapat teguran itu adalah untuk saya. Saya bukan berkata seperti saya seolah-olah tidak pernah mengalami suatu keadaan di mana saya diminta Tuhan untuk mengampuni. Banyak hal yang tidak dapat saya sebutkan pada malam hari ini karena waktunya akan begitu panjang. Tetapi Tuhan mengajarkan saya, Tuhan membawa saya bagaimana saya untuk dapat mengampuni orang-orang. Dengan keadaan satu persatu Tuhan memproses saya dalam soal mengampuni. Mengampuni saudara. Kita tidak akan mungkin dapat mengasihi, mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Jika saudara yang kita kelihatan, saudara yang kita lihat, saudara keluarga kita membenci mereka oleh karena ada suatu clash atau kesalahpahaman, sehingga kita menjadi membenci, sakit hati, merasa kita dilecehkan. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus mengampuni 77 kali, artinya tidak terhingga. Kita harus dapat mengasihi. Bahkan firman Tuhan katakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Haleluya. Dan ayat ini begitu bergema, dan tadi saya berdoa, Tuhan, apakah saya harus menyampaikan? Saya tidak mau seperti orang lain ikut-ikutan untuk masukin ke YouTube, tetapi saya ingin setiap siapapun boleh mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah siaran perdana saya di YouTube. Tetapi saya rindu untuk membagikan apa yang saya dapat, dan saya percaya ada orang-orang yang akan mendengarkan dan mengalami kelepasan dan kesembuhan. Di ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Gampang kita mengatakan mengasihi kepada orang yang memberi kepada kita.
Gampang kita mengatakan mengasihi kepada orang yang memperhatikan kita. Tetapi bagaimana kita mengasihi orang yang telah menyinggung kita, yang menyakiti kita, atau membicarakan kita di belakang, yang gayanya membuat kita enak secara manusia. Tetapi Tuhan katakan kita harus mengampuni dan mengasihi. Saya ditambahkan lagi dengan ayat yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pada saat saya menunjuk kepada orang lain, tiga jari saya menunjuk kepada diri saya. Apakah saya sudah melakukan apa yang saya khotbahkan? Saya sudah melakukan apa yang saya beritakan? Tuhan mau kita bukan hanya pandai mengomong, pandai bicara firman, pandai berkata-kata, sedangkan berbuat kita nol. Saya tidak menghakimi, saya berkata untuk diri saya sendiri, karena saya mengalami begitu banyak suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Bagaimana untuk mengampuni, bagaimana untuk mengasihi saudara saya. Sekalipun hati saya terluka, tetapi Tuhan mau untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 20 saya kembali bacakan, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita bisa berkata kepada Allah yang tidak kelihatan, yang tidak berada di depan kita. Allah yang tidak kelihatan, kita bisa mengatakan mengasihi. Tetapi saudara yang kita tahu dan kita lihat, kita tidak mengasihi dan tidak bisa mengampuni. Dan perintah ini kita terima dari Dia ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan mau, Roh Kudus mau untuk kita saling mengasihi. Untuk kita dapat mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin telah menyakiti kita. Siapapun itu, ampuni. Karena tidak akan mungkin kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Adalah omong kosong, adalah bohong itu semua jika kita mengatakan mengasihi Tuhan. Jika kita tidak mengasihi saudara kita. Jika kita masih menyimpan akar kepahitan. Jika kita masih ingat hal-hal yang pedih, hal-hal yang menyakitkan dari setiap lontaran kata-kata saudara kita. Atau perbuatan atau sikapnya yang masih kita ingat-ingat. Adalah bohong semua jika kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan. Saya berdoa pada malam hari ini, mari Roh Kudus menolong kita, firman Tuhan menolong kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau untuk kita semua, semakin hari Tuhan sempurnakan, dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan, menangkap apa yang menjadi isi hatinya, menangkap apa yang menjadi kerinduannya, dan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan diri kita menjadi bejana yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Bejana yang dipenuhi dengan firman-Nya. Sehingga firman-Nya itu menjadi hidup, berbuah, dan nyata. Dan orang lain memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.